Aku duduk sendirian di dalam kamar, menatap keluar jendela yang berkabut. Pikiranku melayang jauh, merenungkan hidup yang kualami saat ini. Ini adalah malam yang hening, tetapi keheningan ini hanya meningkatkan kekacauan di dalam hatiku. Bagaimana bisa begini? Bisikku pada diriku sendiri. Aku mencintainya, tapi apakah itu cukup? Pernikahan kami telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun seiring waktu, ketegangan dan pertengkaran menjadi semakin sering. Setiap hari aku terjebak dalam dilema yang sama. Apakah aku harus bertahan dan menerima segala kepahitan ini? Ataukah memilih untuk menyelesaikannya dan mencari kedamaian? Kami pernah bahagia, bukan? Tanyaku pada diriku sendiri. Tetapi suara itu terdengar hampa di ruang kosong. Aku mengingat masa-masa indah kami bersama. Senyumnya, pelukan hangatnya, dan janji-janji yang pernah kami ucapkan satu sama lain. Tetapi sekarang, semuanya tampak berbeda. Apa yang harus aku lakukan? Bisikku, tapi jawabanku belum kunjung datang. Lampu ruangan redup, dan aku merenung dalam kegelapan. Pilihan sulit ini menghantuiku, dan aku tahu aku harus membuat keputusan. Aku ingin hidup dengan damai, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan segalanya yang pernah kubangun bersama Raul. Sudah terlalu lama aku berjuang, gumamku pada diriku sendiri. Suara lembutku hampir lenyap di tengah kesunyian. Menahan segala kepahitan ini hanya demi mempertahankan sebuah rumah tangga yang rapuh. Kuhela napas dalam-dalam, aku merenungkan pilihan yang sulit. Pikiranku meloncat kepada seseorang. Anak tiriku, Aditya, adalah beban tambahan yang tak pernah kupilih, tetapi harus kusambut karena cintaku pada ayahnya, Rahul. Aditya bukanlah anak yang mudah. Dia seringkali berbohong, menyelinap keluar malam tanpa izin, dan terlibat dalam kegiatan yang tidak pantas. 5 tahun ini aku telah mencoba keras membimbingnya, memberinya teladan yang baik, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Dan sekarang dia mulai terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba. Kisah gelapnya terpahat dalam catatan hitam yang tak pernah habis. 3 kali dipenjara dalam sel kepolisian sebagai pecandu narkoba. Itu adalah porsi dari tabiat buruk Aditya yang mengguncang kedamaian keluarga. Apa yang seharusnya kulakukan? Bisikku pada diriku sendiri dengan tatapan kosong memandang keluar jendela yang tertutup tirai. Bisakah aku terus-menerus membiarkan anak tiriku itu mempengaruhi kehidupan keluarga kami dengan keputusannya yang buruk? Bercerai mungkin akan memberiku kedamaian, memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Tetapi bagaimana dengan Rahul? Apakah aku akan membiarkannya menanggung segala beban ini sendirian? Perdebatan batin membuatku semakin terperangkap dalam labirin keputusan yang sulit. Apakah memilih bertahan dalam penderitaan ini, atau bebas dengan membayar harga yang mahal? Kenapa ini harus terjadi padaku? Suaraku hampir tidak terdengar di dalam keheningan ruangan. Aku harus berhenti membiarkan diriku terjebak dalam siklus ini. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, dan memandangi langit yang semakin gelap. Sebuah keputusan harus diambil, sebuah perjalanan harus dimulai, meskipun rasa takut masih merajai hati ini. Bu, bisakah aku bicara denganmu sebentar? Terdengar suara itu, lembut namun terdengar agung. Aku tersentak kaget. Itu suara Aditya, anak tiriku yang selama ini menjadi biang kerok kedamaian dalam rumah tanggaku dengan ayahnya. Aku berdiri dan membuka pintu, membiarkan Aditya masuk ke dalam kamar dengan tatapan yang penuh penyesalan di wajahnya. Ada apa, Adit? Tanyaku dengan nada cemas.
Aku memang selalu cemas setiap melihat wujud anak tiriku ini di rumah, karena ada-ada saja ulahnya yang menambah beban pikiranku. Aditya menatapku dengan mata yang penuh keraguan sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aku ingin minta maaf, Bu, untuk semuanya yang sudah kulakukan. Aku tahu aku telah membuat hidup ibu dan papa jadi sulit. Aku berjanji akan berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aditya yang selama ini menjadi sumber konflik dan kepahitan dalam kehidupan rumah tanggaku dengan Rahul, tiba-tiba menyatakan penyesalan dan keinginannya untuk berubah. Apakah kau serius, Adit? Tanyaku mencoba memastikan bahwa ini bukanlah sekadar rayuan kosong anak gombal itu. Aditya mengangguk tegas. Iya, Bu, aku serius. Aku akan berhenti berbohong, berhenti mengonsumsi narkoba, dan aku akan mencoba menjalani hidup dengan baik. Aku janji. Hatiku berdebar mendengar penuturan Aditya. Namun, ketika aku melihat ekspresi wajahnya yang penuh keraguan, sebuah kecurigaan kembali merayap di dalam benakku. Apakah kau benar-benar serius, Adit? Tanyaku ragu. Aditya mengangguk tegas. Tentu saja, Bu. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Perhatikan gerakan mata Aditya yang tak menentu dan sedikit gemetar pada bibirnya yang mencoba menahan kegelisahan. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak itu. Ku ajak ia keluar kamar, lalu duduk di sofa ruang tengah. Aku masih berusaha mencari kebenaran di balik kata-kata yang diucapkannya. Adit, katakan yang sebenarnya. Apakah ini hanya trikmu untuk mengelabui ibu? Tanyaku dengan sorot mata tajam. Ia terdiam, tampak terkejut oleh ketajaman pertanyaanku. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Bu. Aku tak bisa bohong lagi. Aku tak punya rencana untuk berubah. Aku hanya berharap bisa meyakinkanmu untuk tetap bersama Papa, agar aku bisa melanjutkan gaya hidupku yang buruk. Tutur Aditya dengan suara serak. Aku menatapnya dengan tatapan yang bercampur antara bingung dan takut. Aku mencoba menahan napas saat Aditya melanjutkan. Ada sesuatu yang harus aku akui. Aku terlibat dalam perdagangan narkoba, Bu. Kata-kata itu terdengar seperti kilat yang menyambar liar. Aku tak bisa mempercayai apa yang baru saja aku dengar. Seolah dunia dan seisinya runtuh di hadapanku. Di bunker, di belakang rumah kita, Bu, ada sekitar 3 kilogram narkoba yang aku simpan. Lanjut Aditya, matanya menatap lurus ke arahku. Aku tak bisa berkata-kata. Aku terdiam, mencerna informasi yang baru saja aku dengar. Rasanya seperti sebuah pukulan telak yang membuatku terduduk lemas di sofa. Kenapa kau baru memberitahu ibu sekarang? Tanyaku dengan suara yang gemetar. Aditya hanya menggelengkan kepala. Aku tak tahan lagi, Bu. Aku takut. Dan aku tahu aku harus mengakui kesalahanku. Menyesal telah membawa kehancuran ke dalam keluarga kita. Di dalam keheningan yang menyelimuti, kurasakan diriku tenggelam dalam arus emosi yang berkecamuk. Rasa sakit menusuk hatiku seperti pisau yang menusuk jantung. Aku merasa terperangkap dalam permainan Aditya, dan kepercayaan pada suamiku pun hancur berkeping-keping. Aku tahu bahwa aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan Aditya terus berada dalam bahaya dengan menyimpan barang haram tersebut di rumah ini. Sebuah keinginan gelap mulai timbul di dalam hatiku, seolah-olah muncul dari tempat yang paling dalam yang penuh luka.
Sebuah keinginan untuk kebebasan, untuk kedamaian yang telah hilang begitu lama. Kecemasanku tentang nasib Aditya tiba-tiba berganti menjadi harapan bahwa semua masalah itu akan lenyap begitu saja. Esok harinya, kuputuskan untuk melaporkan Aditya ke polisi atas dugaan sebagai pengedar narkoba dalam jumlah yang besar. Tindakan yang kuharapkan akan menjatuhkan Aditya ke dalam kesulitan besar dan berakhir dengan hukuman mati. Aku berharap bahwa mungkin apabila Aditya benar-benar dihukum mati, segalanya akan menjadi lebih mudah. Barangkali jika Aditya tidak lagi menjadi beban dalam kehidupan kami, aku dan Rahul dapat menemukan kembali kebahagiaan yang sudah lama kami cari. Tak butuh waktu lama, sore harinya polisi datang ke rumah kami. Semua tempat digeledah, termasuk bunker yang menjadi tempat Aditya menyembunyikan barang haram itu. Polisi menyeret anak tiriku itu tanpa ampun. Namun yang tidak aku sadari adalah bahwa Aditya tidak menyadari niatku. Didapati ekspresi di wajahnya tampak terkejut seolah tidak menyangka bahwa aku akan tega melaporkannya ke polisi. Rahul tak ada di rumah saat penggerebekan. Ia sedang dinas luar kota. Mengetahui anaknya digelandang ke kantor polisi, hari itu juga ia memutuskan segera pulang ke Jakarta. Kulihat gusar di wajahnya yang semakin tua. Kupikir aku akan memulai hidup baru yang bahagia berdua saja bersamanya. Namun nyatanya, Rahul justru dirundung duka. Sepanjang waktu ia hanya memikirkan nasib Aditya. Dalam kebingungan dan keputusasaan, aku menyadari bahwa langkah yang kuambil telah membawa konsekuensi yang tak terduga. Aku bertanya-tanya, apakah keputusan untuk melaporkan Aditya adalah langkah yang benar? Ataukah itu adalah tindakan putus asa yang terjadi karena tekanan emosional dan kebingungan yang melandaku? Proses hukum berjalan cepat. Aditya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan serius yang mengarah ke hukuman mati. Berita-berita penangkapannya ramai ditayangkan di televisi. Untuk sementara waktu, aku merasakan sebagian beban terangkat dari pundakku. Tak bisa kupungkiri, aku merasa sedikit lega karena tidak lagi ada penghalang di antara aku dan Rahul. Meskipun memang Rahul masih saja memasang wajah sedih. Ia tidak begitu menikmati saat-saat kebersamaan kami. Beberapa hari setelahnya, Rahul pulang dengan wajah sumringah. Itu tentu mengagetkanku. Karena semenjak Aditya ditangkap, ia selalu murung. Pikiranku bertanya-tanya, ada apa gerangan? Besok kita jemput Adit di kantor polisi, ucapnya seolah menjawab tanya di benakku. Loh, Adit bebas? Tanyaku tak percaya. Ia hanya tersenyum mengangguk, lalu beranjak meninggalkanku. Aku diam termangu. Kutatap sekeliling. Dinding rumah kami berubah menjadi warna kelabu. Tak ada pintu dan jendela di sana. Semuanya hanya tembok yang memenjarakanku. Seketika pandanganku gelap gulita. Aku limbung dihimpit tekanan batin.